Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu para murid dan santri. Guru melanjutkan tentang membahas bulan ruah dan hal-hal yang penting dan harus apa yang kita lakukan. Video volume yang ketiga ini menerangkan tim ahli kubur. Tentang kematian yang kurang sempurna, guru sudah mempersiapkan timnya. Untuk membahas tim ahli kubur, para murid dan santri pahami kitab Sam'iyat atau diberi judul oleh guru kitab Talqin. Sebelum disampaikan oleh guru atau diulas lebih lanjut, melalui video ini guru berpesan bagi murid dan santri, sangat penting dalam bahasa agama kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi tempat-tempat makam dari orang-orang yang telah mendahului kita, terutama orang tua, kakek dan nenek kita. Itu sangatlah penting. Sebagai manusia mengenang akan jasanya, karena beliau sudah mendahului kita. Dan kita sebagai manusia wajib menghormati. Sesungguhnya manusia mati itu bukanlah mati, hanya sebatas pindah alam. Itu yang Anda harus pahami para pemirsa. Dari video ini, guru memberi informasi khususnya murid santri yang baru yang belum paham tentang tim ahli kubur. Sudah disiapkan guru sudah puluhan tahun. Timnya sudah ada, alatnya sudah ada, syaratnya sudah ada. Namun itu bisa dilakukan hanya 1 bulan dalam 1 tahun, bulannya kalender Tritunggal Ramadan, kalender Jawa bulan ruah. Dalam 1 tahun kita diberi hak oleh semesta, oleh Sang Maha Pencipta, sebagai manusia yang mampu dan diberi kemampuan untuk mengantar sesama bangsa manusia, terutama orang yang berjasa yang disebut orang tua, untuk menghantar sampai yang disebutlah surga. Tapi hanya aku dan ilmuku yang dimampukan seperti itu. Lantas bagaimana solusinya, guru? Maka sudah sering dilakukan guru dan timnya, tapi tidak banyak dibagi ke publik. Namun karena ini kepentingan untuk bangsa manusia dan berketepatan murid santri pun jumlahnya sudah ratusan. Sehingga guru berkewajiban menyampaikan, karena ini adalah kebutuhan bagi bangsa manusia. Ada satu ilmu para pemirsa, khususnya murid santri yang baru. Bagi murid santri yang baru, sebagai manusia itu berkewajiban. Bahasa agamanya, bahasa Jawanya, itu disebutlah nyuwarga no wong tuwa. Ya, bahasa Jawa ini begitu. Bahasa Indonesia itu menghantar orang tua ke surga. Bukan mendoakan, dipahamkan beda. Menghantar dan mendoakan tidak sama. Kalau menghantar butuh sosok yang tahu jalannya, yang mampu bisa ke sana dan berpengalaman. Karena itu menghantar. Bukan mendoakan dan bukan kirim doa. Maka alat-alatnya sudah dirancang oleh guru, mantra-mantranya sudah dirancang oleh guru. Semoga video-video yang ke depan nanti akan guru mengulas manfaatnya, mengapa doanya seperti itu, gunanya bagaimana. Dan nanti kita akan studi banding dengan agama yang lain, yang katanya macam-macam, kita nanti studi banding. Kira-kira yang terakurat, yang terhebat, yang tersimpel, yang teristimewa nanti siapa. Sehingga umat kelak akan mampu untuk memilih. Karena ini adalah sesuatu hal yang istimewa bagi bangsa manusia. Satu contoh para murid dan santri disampaikan. Sesungguhnya DNA manusia tidak sama. Ini dipahami dulu ya. Karena ini menerangkan tentang kehidupan. Manusia tidak paham, kadang lupa. Satu contoh, setiap manusia DNA-nya tidak sama. Setiap manusia pasti mempunyai suku. Setiap manusia mempunyai ras. Setiap manusia berkelompok-kelompok menjadi berbangsa-bangsa. Pertanyaannya,
Benarkah itu nanti satu jalur? Tidak, para pemirsa. Dari suku apa, dari bangsa apa, kalian akan mengikuti jalur pertama manusia dicipta dari generasi atau DNA Anda. Bila tidak menemukan itu, kalian tak akan pernah ketemu jalan yang disebut surga atau ilahi robbi. Lantas bagaimana, Guru? Maka Guru sudah menyampaikan dari beberapa video. Sungguh sangat sulit mempelajari hal-hal yang sangat halus, sangat misteri, super misteri. Tapi sedikit Guru sudah memberi gambaran kepada publik, kepada umat melalui media. Dengan disampaikan Guru, ilmuku yang kalian bawa hanya berlaku 2 titik, atas dan bawah. Maksudnya bagaimana, Guru? Tatkala murid atau orang atau umat setelah terbaiat, secara roh, secara sistem DNA akan mempengaruhi titik di atasnya, disebutlah orang tua kedua-duanya. Termasuk di situ ada mertua. Jalur ke bawah itu generasi hanya sebatas anak, cucu tidak. Satu contoh Guru memberi gambaran, para pemirsa. Ada murid atau santri atau manusia terbiat dengan sistem ini, sistem ilmu Guru. Sebagai manusia, barangkali orang tuanya meninggal. Ilmuku berlaku dan mampu menyelesaikan untuk menghantar ke surga dengan timnya. Di luar jalur orang tua, barangkali ada Pak D, Paman, atau Pak Le, atau Bude. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu hanya satu lajur. Sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh para moyang dan leluhur, disebutlah maghrib. Ada guru yang benar, ada orang tua dan mertua. Itu jalur ilmu seperti itu. Jadi untuk menghantar ke surga, bila tidak ada manusia di antara keluarga itu tidak terbiat oleh ilmu, tempat di sana plus tidak bisa terima. Lantas bagaimana, Guru? Maka melalui video ini pilihan bagi umat. Miliaran manusia, panutan Anda perjalanan rohaninya, perjalanan spiritualnya sampai titik terjauh di mana? Benarkah orang-orang yang kalian yakini sudah mampu sampai titik yang teratas, yang terjauh? Ataukah kalian kurban cerita dan cerita? Sehingga setelah meninggal kalian tak akan pernah tahu siapa yang kalian ikuti. Lantas bagaimana, Guru? Itulah pilihan para murid dan santri. Dengan demikian, informasi ini sangat bagus. Ini pun juga di bulan Ruwah. Namun di situ yang kalian harus tahu bagi murid santri yang baru, tidak semudah yang kalian gambarkan. Itu ada tekniknya, para pemirsa. Satu contoh sedikit Guru membeli ilustrasi. Bila di bulan Ruwah manusia itu melakukan kirim doa, atau sebelum bulan Ruwah itu kirim doa, maka di situ Guru menyanangkan, mengajarkan, mengharuskan, mewajibkan. Mengapa? Wilayah penguasa setempat harus diwasilai, karena dititipkan di situ. Pada bulan tertentu satu ini nanti kita datangi, kita jemput, kita hantar ke surga. Tekniknya seperti itu. Untuk bagai tim forensiknya bagaimana, Guru? Manusia mempunyai jejak rekam. Satu, tatkala manusia itu dari pribumi Jawa, ada jejak rekam namanya ari-ari ditanam di mana. Itu database-nya di situ. Tatkala manusia meninggal, database-nya di situ masih dibuka, bisa. Begitu hebatnya orang-orang terdahulu. Mengapa yang disebut ari-ari itu ditanam? Kalian tidak paham, begitu hebatnya orang-orang terdahulu. Database-nya di situ, para pemirsa. Karena kalian terdogma dari agama yang palsu, pendakwa yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang istimewa kalian tinggalkan. Lantas hartamu habis untuk mempelajari kitab-kitab dan meyakini orang-orang yang dalam kebodohan dan kesesatan. Lantas kalau terbukti, terkupas bahwa ari-ari ditanam itu database. Untuk menggali data, tatkala ruh itu di mana dan akan dihantar kemana.
Lantas bagaimana kalau sudah rusak seperti ini? Itulah para murid dan santri, mengapa guru pun juga menyarankan dan mengharuskan, tatkala dari di antara generasi dan umatku, tatkala ada kelahiran, tanamlah ari-ari yang baik. Berilah sesuatu tanda di situ ada bunga. Berilah sesuatu alat penghubung sebagai pelindung. Berilah alat penerangan, karena database-nya di situ para pemirsa. Sehingga mempermudah tatkala kita akan menghantar kembali kepada Ilahi Robbi. Apakah kalian tidak bangga dengan karya moyang kalian di Pulau Jawa? Tapi mengapa kalian mengikuti orang-orang pembual-pembual mengatasnamakan Tuhan dan Quran? Maka melalui video ini guru sangat senang bisa berbagi tentang hal-hal yang misteri, hal-hal yang istimewa yang diwariskan oleh leluhur kita. Namun guru pun juga sangat menyayangkan mengapa kalian tertipu oleh janji-janji surga dari orang-orang negara luar. Semoga dengan video ini guru mampu mengedukasi, mampu memberi kesadaran sehingga banyaklah pilihan akan menemukan jati diri sehingga kehidupan kita di dunia wal akhirah betul-betul menjadi makhluk yang betul-betul makhluk pilihan dari Sang Maha Pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.